Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ikan gabus dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan teknik pemberian pakan pelet untuk ikan gabus. Ada sebagian orang beranggapan bahwa memberi makan ikan gabus dengan pakan pelet itu sama saja dengan memberi makan ikan tawar lainnya seperti ikan lele, ikan patin, ikan nila dan yang lainnya. Dan sesungguhnya asumsi itu kurang tepat. Kenapa demikian? Karena perlakuan ikan gabus agak sedikit berbeda dari ikan tawar yang lainnya. Bagaimana caranya yang tepat, yang benar cara memberi pakan pelet kepada ikan gabus? Mari kita simak video ini sampai selesai. Baik, pertama adalah mengasih ikan gabus ini pakan pelet, ya, tidak boleh dalam jumlah yang banyak memberinya pakannya. Contohnya seperti ini. Kita kasih dulu dengan jumlah yang sedikit, ya seperti ini. Kemudian kita biarkan pelet itu habis dulu, ya. Kita lihat ini ikan gabus saya usia 2 bulanan, sisa dari penjualannya, yang sudah dipanen beberapa hari yang lalu. Ya, ketika sudah diberi sedikit dulu, ya ditabur sedikit dulu. Ketika sudah habis, ambil lagi, tabur lagi sedikit, ya seperti ini. Tunggu dulu sampai habis makanan yang sudah kita siramkan, kita taburkan. Habis lagi, tambahin lagi, ya. Ya, kenapa demikian? Kenapa tidak kita tabur banyak terus kita tinggal? Ya, karena ikan gabus ini tidak suka memakan pelet yang sudah mengembang. Kalau kita siram, kita tebar pelet banyak-banyak, kemudian kita masukkan, otomatis nanti karena banyaknya pelet yang disiram, yang ditabur, belum sempat dimakan oleh ikan gabus sehingga dia mengembang. Kalau sudah mengembang, maka pelet tersebut akan jatuh ke dalam dasar kolam. Dan ketika jatuh ke dasar kolam itu akan terjadi pembusukan air. Ketika pembusukan air timbul amonia. Kalau sudah amonia yang muncul, maka akan gampang ikan gabus kita serang penyakit. Ya, itu makanya tidak boleh kita ngasih pakan banyak terus kita tinggal. Itu teknik yang pertama. Nah, jadi kasih makan sedikit-sedikit, habis tambahin lagi, habis tambah lagi, habis tambah lagi, sampai ikan ini betul-betul sudah kenyang, dia tidak akan makan lagi. Ya, dia tidak akan makan lagi. Itu teknik pertama. Kemudian teknik yang kedua, berikanlah, siramlah atau taburlah pelet ini di satu arah saja atau satu tempat saja, seperti ini di bagian sudut sini saja, ya. Jangan ditabur di seluruh penjuru permukaan kolam, ya. Kenapa demikian? Karena ikan gabus ini karakternya adalah kalau satu makan, yang lain juga akan makan. Kalau yang lapar makan, ketika sudah kenyang dia akan pergi. Kemudian yang lapar akan muncul di sini, ya. Inilah pengalaman kami lihat sistemnya, yang lapar makan, yang kenyang pindah. Jadi tidak perlu diserak di mana-mana. Ya, cukup di satu tempat saja. Itu teknik yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga adalah kalau ikan gabusnya masih kecil, ya, yang kita masih memberi makan dengan pelet ukuran kecil seperti VF 500, VF 800, VF 1000, usahakan jika menjatuhkan pelet ke dalam kolam, dekatkan dengan permukaan air seperti ini. Tidak dari arah yang tinggi, ya seperti ini, tidak arah yang tinggi, sehingga kalau tinggi pelet yang halus ini, yang kecil ini otomatis akan tenggelam. Kalau udah tenggelam,
kecil harapannya ikan gabus mau makan. Jadi taburlah dengan cara mendekatkan ke permukaan air. Kecuali pelet yang sudah besar butirannya seperti PF781-2, 781-3 dan seterusnya. Jadi teknik yang ketiga adalah dekatkan, kita menabur pelet ke kolam ini dekat dengan permukaan air. Ya, itu yang ketiga. Sementara yang keempat, kasihlah makan ikan gabus ini dengan durasi ngasih makannya yang paling ideal adalah 5 kali. Ya, kalau saya kasih jam 6 pagi, jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 6 sore, jam 10 malam. Jadi 5 kali. Ya, saya ulang lagi, jam 6 pagi, kemudian jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 6 sore, dan jam 10 malam. Minimal 3 kali, pagi, sore, dan pagi, siang, dan sore. Ya. Tapi kalau ingin cepat pembesarannya, maka kita berikan semaksimal mungkin ya, 5 kali. Pagi, siang, sore, malam. Ya, itu durasi pemberian pakan ikan gabus ya, supaya ikan gabusnya cepat besar. Barangkali ini dulu sharing kita hari ini bagi teman-teman yang baru pemula ketika sudah memesan bibit, kemudian sampai di rumah bibitnya bingung bagaimana cara memberikan pakan pelet ya, seperti ini cara yang kita lakukan agar ikan gabusnya bisa besar sesuai dengan harapan kita. Terus ikuti channel kita, channel Bibit Ikan Gabus Pekanbaru. Kita akan terus mengulas tentang seputar ikan gabus, pembibitan, pembesaran, pemasarannya, kemudian menangani penyakit yang ada pada ikan gabus. Kalau ada saran dan masukan ataupun pendapat-pendapat lain, silakan, itu sah-sah saja. Ini hanya berdasar pengalaman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.